Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Hari ini aku mau bikin tentang pembahasan sekilas mengenai satu topik. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share, oke? Terima kasih udah nonton. Hai guys, perkenalkan nama aku Tipi. Kali ini aku mau bahas sekilas tentang satu topik. Yuk kita simak. Nah, jadi kali ini aku mau bahas mengenai abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Nah, abortus juga ada pembagiannya. Abortus imminens adalah pengeluaran sekret pervaginaan yang tampak pada paruh pertama kehamilan. Abortus imminens juga adalah keadaan di mana perdarahan berasal dari intrauteri yang timbul sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu. Dengan atau tanpa polik uterus, hasil pengeluaran hasil konsepsi tanpa dilatasi serviks. Abortus imminens juga adalah keguguran yang membakat dan akan terjadi keluarnya fetus yang masih dapat dicegah. Abortus dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, kelainan pertumbuhan hasil konsepsi biasa menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum usia 8 minggu. Nah, poin yang pertama ini ada beberapa hal, karena kelainan kromosom, karena lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna, pengaruh teratogen akibat radiasi, terus obat-obatan tembakau dan alkohol, dan yang kedua adalah kelainan pada plasenta, yang ketiga faktor maternal, yang keempat kelainan traktus meneterias seperti inkompetensi serviks, retroversi uteri, myoma uteri, dan kelainan bawaan uterus. Nah, tanda gejala dari abortus imminens adalah terlambatnya haid atau aminor kurang dari 20 minggu. Yang poin kedua, pendarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, hasil konsepsi masih berada dalam uterus tanpa adanya dilatasi serviks. Yang ketiga, pendarahan melalui ostium uteri externum. Poin keempat, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka, dan tes kehamilan positif. Poin selanjutnya, pendarahan implikasi biasanya sedikit, warnanya merah, dan cepat berhenti dan tidak disertai mules-mules. Nah, adapun komplikasi dari abortus, yang pertama pendarahan. Karena apabila pendarahan dari jalan lahir tidak segera diatasi atau pertolongan tidak diberikan tepat pada waktunya, maka akan terjadi pengeluaran hasil konsepsi. Yang kedua, shock, yaitu karena berkurangnya volume darah yang disebabkan oleh adanya pendarahan. Yang poin ketiga, infeksi. Hal ini seharusnya jarang terjadi jika memakai teknik asepsis dengan cermat. Nah, dalam penata laksanaan abortus imminens sendiri dipakai cara konservatif, meliputi istirahat baring. Contohnya tidur berbaring merupakan unsur penting dalam pengobatan, karena cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsang mekanis. Poin selanjutnya, diet tinggi protein dan tambahan vitamin C. Poin selanjutnya, periksa denyut nadi dan suhu badan 2 kali sehari bila klien tidak panas, dan tiap 4 jam bila klien panas. Terus, bersihkan vulva minimal 2 kali sehari dengan cairan antiseptik untuk mencegah infeksi, terutama pada saat mengeluarkan cairan coklat. Poin selanjutnya, tes kehamilan dapat dilakukan. Bila hasilnya negatif, mungkin janin sudah mati, dan pemeriksaan USG tentu menentukan apakah janin masih hidup. Nah, pada awal abortus terjadi pendarahan desi-12 kalis diikuti nekrosis jaringan sekitar yang menyebabkan hasil konsepsi terlepas dari dianggap benda asing dalam uterus. Kemudian uterus berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, filik choriolis belum menembus desi-2 secara dalam. Jadi, hasil konsepsi dapat dikeluarkan secara seluruhnya pada kehamilan 8-14 minggu. Penembusan
sudah lebih dalam kehamilan, plasenta tidak terlepas sempurna dan menimbulkan banyak pendarahan. Pada kehamilan lebih dari 14 minggu, caranya janin dikeluarkan terlebih dahulu daripada plasenta. Hasil kontraksi keluar dalam bentuk seperti kantong kosong, anion, atau benda kecil yang tidak jelas bentuk. Janin lahir mati, janin masih hidup, menguap serta profesus aborsi atau fetus abortus. Pada abortus imminens, peristiwa terjadi perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu di mana hasil konsepsi masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi servis. Diagnosis abortus imminens ditentukan karena pada wanita hamil terjadi pendarahan melalui ostium uteri externum disertai mules sedikit atau tidak sama sekali. Uterus membesar sebesar tuanya kehamilan. Serviks belum membuka dan tes kehamilan positif. Nah, diagnosa keperawatannya ditemukan masalah perawatan diantaranya poin pertama, nyeri berhubungan dengan kontraksi uterus. Poin kedua, resiko kehilangan berhubungan dengan ancaman abortus. Poin ketiga, cemas berhubungan dengan ancaman abortus. Poin keempat, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan pendarahan. Poin kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan otot ekstremitas sekunder terhadap bed rest. Nah, fokus intervensinya ada nyeri berhubungan dan kontraksi usus. Nyeri berhubungan dengan kontraksi uterus. Tujuannya nyeri berkurang, hilangnya setelah dilakukan tindakan perawatan. Kriterianya nyeri daerah perut hilang atau berkurang. Poin keduanya, ekspresi wajah tenang, tanda-tanda vital dan batas normal seperti tekanan darah distolik 20/80, nadinya 84 kali per menit, terus suhunya 70 derajat Celcius dan ekspresi 20 kali per menit. Nah, intervensinya yang poin pertama ada kaji nyeri, karakteristik kualitas, frekuensi, lokasi, dan intensitas cahaya. Monitor tanda-tanda vital, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, ciptakan lingkungan yang nyaman dan atur posisi yang berikan informasi penyebab terhadap rasa nyeri. Poin kedua, resiko kehilangan berhubungan dengan ancaman abortus. Tujuannya mengenal tanda ancaman aborsi. Kriterianya abortus tidak terjadi, pendarahan pervaginan tidak ada. Intervensinya awasi pendarahan pervaginaan. Poin kedua, berikan informasi yang jelas tentang abortus. Poin ketiga, berikan dukungan yang terbuka untuk diskusi pada pasien dan keluarga tentang penerimaan kehilangan tanda kehamilan. Poin selanjutnya, kaji tanda emosional pasien. Poin selanjutnya, terima respon pasien terhadap kehilangan dengan tenang dan tidak menghakimi. Poin selanjutnya, kolaborasi untuk memeriksa USG. Diagnosa ketiga, cemas berhubungan dengan hasil kehamilan dan ketidakpastian untuk kehamilan mendatang. Tujuannya meminimalkan kecemasan. Kriterianya pasien mau mengungkapkan perasaannya, pasien tidak gelisah. Intervensinya kaji tingkat kecemasan pasien, dorong pasien untuk mengungkapkan tentang kehilangan janinnya, sediakan lingkungan yang kondusif tempat pasien sehingga dapat merasa aman untuk mengungkapkan perasaannya. Jaga frekuensi kontak dengan pasien sehingga bentuk kepedulian dapat terbentuk. Dan selanjutnya tingkat dukungan terhadap keluarga. Jadi itu yang aku sampaikan ya, 3 diagnosa perawatan mengenai abortus. Yuk kita buat naskah penyuluhannya in video untuk memudahkan kamu dalam pembelajaran. Makasih udah nonton. Kalau misalnya kamu mau aku buat video apa, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa makan guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.